Bisa pesan damai disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika membuka KTT G20 di Nusa Dua Bali di hadapan para pemimpin negara G20. Ini Jokowi mengajak negara-negara anggota G20 bekerja sama mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Iya, untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bapak Julius Purwadi Hermawan yang saat ini berada di Bali selaku pengamat hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Selamat pagi Pak Julius. Selamat pagi Pak Julius. Selamat pagi dari Bali yang lumayan panas nih. Lumayan panas. Baik, Pak, sebelum memulai pertanyaan ini soal pesan damai di Presiden Joko Widodo, kami penasaran dengan kondisi di sana seperti apa, Pak? Bisa ceritakan? Ya, saat ini kan rencananya hari ini kan pagi ini ke Mangrove ya, ada visit dengan leaders. Pak Jokowi sendiri sudah ada di sana, ya lalu kemudian tadi para wartawan juga sudah diajak oleh Pak Jokowi untuk melihat mangrove-nya seperti apa, lestarinya Bali gitu ya. Lalu kemudian memang sementara ini sedang dipending untuk leadersnya gitu karena ada sesuatu yang urgent call, urgent meeting di antara beberapa negara. Gitu. Jadi menunggu pertemuan selesai lalu acara akan dilanjutkan dengan leaders visit ya, kunjungan pemimpin ke mangrove. Itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Julius. Dan terkait dengan pesan damai Pak yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyatakan kita harus mengakhiri perang. Tanggapan dari Pak Julius seperti apa? Silahkan. Ya, kemarin itu saya kira surprise ya. Big surprise dari Pak Jokowi ya. Jadi dia membuka dengan bahasa Indonesia, lalu kemudian tiba-tiba ketika dia menyentuh isu perang Rusia dan Ukraina, dia pakai bahasa Inggris. Jadi mau menyampaikan pesan yang sangat jelas dan dia bisa memberikan pesan itu dan ditangkap langsung oleh semua orang itu. Akhiri perang ya, dan perang dampaknya sudah bukan hanya berat untuk negosiasi di G20, tapi juga sangat berat untuk perekonomian dunia, krisis energi, krisis pangan, inflasi di mana-mana sekarang gitu ya. Jadi kemarin memang betul-betul dimanfaatkan oleh Pak Presiden Jokowi untuk mengundang supaya mari ini saatnya kita bicara soal perdamaian. Ya, untuk pesan tersebut Pak Julius, apakah pesan ini bisa menstop dengan perang Ukraina dan juga Rusia saat ini? Karena kan juga ada efeknya kan terhadap pangan, ekonomi, krisis global dan lainnya. Apakah bisa nge-stop dengan pesannya Pak Jokowi kemarin? Ya Mas Togi, betul ya. Apakah bisa men-stop ya? Itu saja tergantung apakah Rusia gitu ya punya inisiatif untuk tidak lagi mengirim pasukannya. Lalu kemudian juga apakah juga tergantung juga pada Zelensky gitu ya, not to fight back atau keras gitu ya, meminta dukungan dari Barat dan negara-negara Amerika Serikat dan pendukung yang lain gitu ya di sana gitu. Tapi juga tergantung pada NATO gitu ya untuk stop persenjataan ke sana gitu. Saya kira banyak sekali aspek ya untuk menentukan apakah seruan Pak Jokowi itu akan benar-benar berhasil gitu ya. Nah kita lihat ya hari ini moga-moga itu terjadi ya. Tapi kita juga tidak bisa optimistik ya atau over optimis gitu, bahwa seruan kemarin lalu kemudian mengakhiri perang ya. Moga-moga didengar dengan baik, dengan hati nurani gitu ya, dan ya kita lihat Bali akan menjadi momentum bagus untuk perdamaian juga di Eropa Timur dan di dunia. Ya, untuk G20 kan ini ya delegasi dari Rusia datangnya dari Menlu Rusia. Apakah ada respon dari beliau terkait dengan pesan Jokowi? Tampaknya tidak semudah itu ya, gitu ya. Tidak semudah yang kita ekspektasi bahwa baik kita dengar lalu telepon ke Moskow bahwa mari kita hentikan. Ya. Tidak semudah itu. Tetapi paling tidak ada ruang kompromi lah. Ya. Harapannya ada ruang kompromi. Terutama nanti kan kaitannya dengan komunike ya. Tadi sudah disebut juga disampaikan juga di MNC TV ini terkait dengan komunike. Jadi paling tidak ada luluh sedikit gitu ya, harapannya itu gitu. Lalu kemudian kan ini sikap Rusia akan menentukan juga negosiasi di hari ini juga ya, termasuk setelah makan siang. Itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Julius. Sebelum kita melanjutkan kembali dialog ini, kita akan menyaksikan bersama pemirsa dan juga Pak Julius ini terkait dengan persiapan untuk penanaman mangrove. Ini para pemimpin negara, sejumlah pemimpin negara sudah mulai mendatangi kawasan penanaman mangrove. Ya, ini dia Presiden Joko Widodo telah menyambut
satu persatu sejumlah pemimpin negara G20 yang telah hadir dalam penanaman mangrove yang merupakan agenda penting dalam G20 ini karena memiliki pesan yang begitu mendalam terkait dengan untuk mengatasi krisis iklim global. Ya, setidaknya ada 17 negara yang menghadiri KTT G20 ini, sehingga memang KTT G20 diharapkan tidak boleh gagal diselenggarakan di Indonesia dan tentunya kita berharap penyelenggaraan KTT G20 ini dapat berhasil. Dan dalam penanaman mangrove ini, pemerintah berharap Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan mangrove terbesar dapat menginspirasi dunia dan bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup karena mangrove mampu menyerap karbon, kemudian melindungi lahan dan juga mencegah abrasi laut. Ya, terlihat juga di layar kaca Anda ini ada salah satu pemimpin negara telah hadir pagi hari ini dan juga delegasi untuk menghadiri penanaman mangrove. Ya, misal agenda KTT G20 hari ini atau pagi hari ini adalah proses penanaman mangrove hingga penyerahan presidensi ke India rencananya pagi hari ini. Ya, baik, kita akan melanjutkan kembali dengan dialog bersama dengan Bapak Julius Purwadi Hermawan. Pak Julius, tadi juga Pak Julius telah menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo juga menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia juga dan juga terkait dengan krisis-krisis global juga dihadapi juga sama. Ini karena apalagi kalau kita melihat bahwa 2 tahun kemarin ini dunia dihadapi oleh pandemi COVID-19. Kemudian kalau dari yang disampaikan oleh Pak Jokowi, apa saja kerjasama yang diharapkan ke depan? Ya, banyak ya, cukup banyak sekali. Yang pertama terkait dengan agenda prioritas Indonesia. Seperti misalnya terkait dengan penanganan COVID, ini kan juga belum selesai ya. Kita berhasil menghasilkan kesepakatan tentang gimana pendanaannya, termasuk juga komitmen keuangannya ke negara-negara ya, 1,4 billion juga cukup banyak ya. Itu 1 tahun. Lalu kemudian yang penting juga adalah energy transition, ya, transisi energi ke depan yang jadi salah satu prioritas juga. Gitu. Dan kita berharap sekali kita punya potensi sumber-sumber energi terbarukan yang cukup banyak, ya, tapi perlu investasi untuk masuk ke sini. Gitu, ya. Itu juga diharapkan sekali oleh Pak Jokowi. Kemudian soal digitalisasi itu saja kerjasama antara negara-negara berkembang, di antara negara maju dan berkembang di bidang teknologi digital, saya kira menjadi bagian yang diharapkan sekali juga dihasilkan dalam KTT. Yang menarik pun juga salah satunya ini gerakan dari Pandemic Fund yang dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin. Bagaimana respon para pemimpin negara? Ya, saya kira ada negara yang kita belajar dari 2 tahun terakhir ini kan ada negara yang siap, ada negara yang tidak siap. Ya. Yeah. Dan sebagian besar negara tidak siap sesungguhnya, Mas Toki ya, tidak siap. Nah, justru itu Pak ini dibutuhkan untuk negara yang tidak siap, gitu. Yang responsifnya lemah, yang resiliennya sangat lemah ke depan, gitu ya. Harapannya dana yang tersedia ini bisa membantu negara-negara yang tidak siap ini untuk terus berkembang ke depan. Dan saya kira urgensi sangat tinggi ya, penyakit tidak bisa diduga gitu, pandemi 100 tahunan, tapi saja tahun depan, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, gitu ya. Tapi semua membutuhkan tingkat responsif yang sama. Oke, baik. Pak Julius, terkait dengan pesan damai yang disampaikan oleh Bapak Jokowi terkait dengan kalau kita melihat bahwa Presiden Putin dan juga Zelensky tentunya tidak hadir dalam KTT G20, namun bagaimana respon dengan negara-negara anggota G20 lainnya terkait dengan pesan damai yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Ya, tampaknya cukup positif ya, saya melihat, saya mengamati ya.
sederhana lihat baca mereka gitu ya, hadir di mangrove ini gitu ya. Apakah masih bisa senyum atau emosi yang muncul gitu ya, bisa dicermati gitu. Artinya ada sentuhan yang kena gitu ya dari serangan Pak Jokowi kemarin gitu ya. Nah, secara lisan memang semuanya akan tergantung gitu ya, tergantung banyak hal seperti tadi saya sampaikan. Tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Hari ini, kemarin disampaikan, lalu hari ini stop perangnya gitu ya. Dan banyak tetap yang pesimis juga gitu bahwa kemarin seruan disampaikan perang masih akan beberapa tahun lagi gitu, karena banyak negara yang dapat untung ternyata dari berlanjutnya perang antara Rusia dan Ukraina ini. Ya. Oke, baik. Apakah juga mungkin ada rencana pun juga kan negara-negara kayak Amerika atau China ini pun juga pastikan turut imbas juga dengan perangnya di Rusia dan juga Ukraina juga. Apakah mungkin hari ini pun juga ada pertemuan bilateral dengan para pemimpin ini? Ya, sesungguhnya tadi ada pertemuan yang mendadak gitu, di antara anggota NATO, itu yang saya dengar gitu ya. Oke. Ada pertemuan mendadak ya. Itu alasan kenapa kunjungan ke mangrove ini ditunda sebentar tadi gitu ya, karena pemimpin anggota G20 yang juga anggota NATO melakukan pertemuan. Nah, itu saya belum dengar update-nya ya. Kenapa tiba-tiba pas banget ada jadwal di Bali ini harus meeting. Artinya kan ada urgensi ya. Mas Toki, saya belum tahu apa yang terjadi, apa yang dibicarakan gitu ya. Moga-moga sinyal positif ya, bukan sesuatu yang negatif untuk ini. Kita akan dengar. Lalu kemudian nanti ada bilateral meeting. Jadi setelah kunjungan ke mangrove akan ada waktu untuk bilateral meeting cukup panjang ya. Sebelum makan siang, lalu kemudian baru jam setengah dua dimulai lagi seksi yang terakhir ya, terkait dengan digital transformation. Nah, kesempatan bilateral meeting itu jadi sangat penting. Kita cermati nanti siapa bertemu dengan siapa gitu. Saja mereka sudah ada janjian ya gitu ya. Dan itu justru yang paling efektif ya untuk meredakan suasana. Gitu. Berharap banget nanti kita lihat jam 3 lah ya kira-kira ketika penutupan apakah sesuatu big surprise ya dari Indonesia, dari KTT Bali ini. Iya, semoga ada surprise lagi ya Pak ya terkait dengan agenda hari ini seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kemarin bahwa ini ada surprise terkait dengan menggunakan bahasa Inggris untuk mengakhiri perang. Artinya bahwa Presiden Joko Widodo ini menginginkan perdamaian di dunia. Namun terkait dengan perang di Rusia dan juga Ukraina Pak, ini tentunya Presiden Putin dan juga Presiden Zelensky ini tidak hadir. Apakah pesan damai Presiden menjadi akan sia-sia akan ketidakhadiran Putin dan juga Zelensky? Ya, kita lihat ya, kalau dia hadir, seperti apa suasananya ya, suasana kebatinannya. Gitu. Itu satu hal. Ya. Kalau dia tidak hadir, mungkin agak berbeda juga suasananya. Gitu. Tadi malam kan ada pemimpin yang tidak hadir juga pas makan malam ya. Gitu. Ya. Nah itu mungkin juga ada sesuatu juga ya, gitu. Sekalipun alasannya karena terlalu capek, ada agenda lain, nah seperti itu. Gitu. Nah, tidak hadir, apakah akan berpengaruh, tidak akan berdampak pada seluruh Pak Jokowi gitu ya? Menurut saya tidak juga ya. Menurut saya tidak juga. Atau ada wakilnya menunggu Rusia, kemudian dia bisa menyampaikan ke Pak Putin di Moskow gitu ya, lalu kemudian mendengar arahan dari Pak Putin gitu ya, seperti apa. Juga Zelensky ya, Zelensky juga kemarin menyampaikannya secara virtual. Ya, saya kira tidak harus hadir, lalu kemudian kita tidak berharap ada dampak yang positif ya. Ya, wish for the best gitu, ya, menunggu surprise itu juga kita berharap itu terjadi di Bali. Oke, selain pun juga ini isu terkait Rusia dan Ukraina ya. Yang menarik itu ada ini pertemuan antara Joe Biden dan Xi Jinping di G20, Pak Julius ya. Apa yang bisa kita lihat nih? Kan karena kita tahu kan perang dagang antara China sama US. Ketika mereka bertemu, apa yang bisa kita lihat? Atau pandangan Pak Julius bagaimana? Ya, perang dagang itu kan memang sudah terjadi ya sejak zaman Trump dulu 2016-2017 ya, sampai akhir hari terakhir. Lalu kemudian Presiden Joe Biden mengambil alih kekuasaan gitu, dan ternyata lanjut juga perang dagang. Kita tidak bisa berspekulasi sampai kapan itu perang dagangnya. Gitu. Tapi ada hal yang sangat penting ya, Mas Togi, Mbak Mika, dari pertemuan Xi Jinping dan Joe Biden kemarin di sini di Bali, yaitu meredakan ketegangan hubungan di antara mereka terkait dengan isu geopolitik. Ada kecurigaan ini bahwa
bahwa Cina akan melakukan hal yang sama seperti Rusia melakukan ke Ukraina, Cina akan melakukannya ke Taiwan gitu ya, dan tidak pernah tahu gitu ya. Kita tidak pernah tahu, dan kecurigaan ini kan bisa membahayakan hubungan di dua negara dan termasuk berdampak kepada G20. Dan kita patut bersyukur mereka bertemu dulu ya kemarin dan clear gitu ya. Sepertinya mendapat jaminan bahwa invasi tidak akan terjadi gitu ya. Kerjasama ya, tetap bisa dipelihara antara Amerika Serikat dan China, dan itu berpengaruh banget untuk itu. Oke, Pak Julius, kita akan break sejenak, jangan kemana-mana. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News. Ya, kembali bersama kami di Breaking News. Pemirsa, ada yang menarik dalam acara Welcoming Dinner and Cultural Performance G20 Indonesia di Taman Garuda Wisnu Kencana, Bali. Ya, Presiden RI keempat dan kelima, Megawati dan SBY duduk dalam satu meja dalam sebuah rangkaian acara pertemuan G20 di Bali. SBY dan Megawati duduk satu meja bersama sejumlah mantan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Selain keduanya, ada pula mantan wakil presiden Yusuf Kala dan Tri Sutrisno hingga Hamzahas. Ketua DPR Puan Maharani juga duduk bersama mereka. Kebersamaan ini menunjukkan kedewasaan dan kenegarawanan dari para mantan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Ya, di tengah pelaksanaan G20, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini memberikan pidato dalam bentuk video. Ya, dalam videonya Zelensky menyerukan supaya para pemimpin dunia mau membantu menghentikan invasi ke negaranya. Хочу, щоб ця агресивна російська війна закінчилась справедливо і на основі статуту ООН і міжнародного права, а не аби як, за влучним формулюванням пана генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша. Не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо і не буде ніяких Мінськів-3, які Росія порушить одразу ж після укладення. Ya, pemirsa, ini terkait dengan tadi ya pernyataan dari Zelensky sendiri terkait juga untuk menghentikan invasi ke negaranya. Dan saat ini sudah berlangsung juga ini mulai kedatangan para pemimpin negara, sejumlah anggota G20 ini berlangsung di kawasan penanaman hutan mangrove. Ya, di antaranya ada sekitar 17 kepala negara yang rencananya hadir pagi hari ini ya. Dan terlihat juga ada Presiden Korea Selatan telah hadir. Ini kedatangan dari Presiden dari Afrika Selatan. Ya, rencana pun juga penanaman mangrove pada pagi hari ini. Ini adalah bentuk kepedulian Indonesia terhadap krisis iklim di dunia. Ya, ini sejumlah pemimpin negara sudah menghadiri kawasan penanaman mangrove dan telah disambut oleh Presiden Joko Widodo. Ya, terlihat juga para pemimpin negara ini menggunakan kemeja putih dan juga celana panjang. Di antaranya tadi ada juga menggunakan celana jeans, Mega ya. Memang hari ini memang acara casual ini ya, casual, informal santai. juga santai karena terkait dengan ini suasananya di alam. Ini menunjukkan alam yang indah di Bali yang merupakan milik Indonesia. Dan kemarin saya juga sempat melihat bahwa di media sosial dari Pak Joko Widodo menyatakan bahwa welcome to Bali, welcome to Indonesia. Karena memang kalau kita melihat terkadang di luar negeri sana ini menganggap Bali sebuah negara, ya kan? Tapi ternyata memang Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Bali merupakan bagian dari Indonesia yang begitu indah alamnya dan juga begitu segar ini kondisinya ya.
Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan kembali dialog dalam Breaking News ini bersama dengan Bapak Julius Purwadi Hermawan. Pak Julius, tadi kita juga bersama-sama menyaksikan terkait dengan pesan yang disampaikan oleh Presiden Zelensky. Ini ingin menyampaikan bahwa agar Presiden anggota G20 ini juga membantu untuk menghentikan invasi di negaranya. Tanggapannya Pak Julius? Ya, kemarin sebelum dia menyampaikan pidato secara visual, dia menyampaikan bahwa akan menyebut G20 sebagai G19. Itu kan sentimennya Pak Zelensky bahwa seharusnya Rusia tidak lagi ada di G20. Tapi sebenarnya message itu sudah digaungkan lagi dengan di pidato di virtual itu. Gitu ya. Ayo dong G20 bantu kami gitu ya, untuk segera mengakhiri perang ini dan jauh lebih serius. Gitu ya. Ini perang sudah berjalan 8 bulan atau lebih dan analisisnya akan berbulan-bulan lagi, mungkin bertahun-tahun lagi ke depan gitu. Dan harus ada aksi konkret gitu ya untuk menghentikan perang ini. Jadi setelah perang ini selesai nanti gitu ya, pun masih ada lagi tuh jalan panjang untuk rekonstruksi Ukraina gitu ya, membangun jembatan, membangun gedung, rumah sakit yang dihancurkan itu gitu ya. Dan itu nanti juga butuh komitmen G20 lagi gitu ya. Lalu untuk sementara waktu, kalau perang terjadi kan ada korban-korbannya nih, gitu ya. Butuh bantuan kesehatan, butuh bantuan obat-obatan, gitu ya, butuh bantuan pangan, gitu ya. Dan ini perlu juga aksi yang konkret juga, gitu, untuk memberi bantuan kemanusiaan. Seperti itu. Nah, kita berharap sebetulnya di Bali ini, gitu, ada juga komitmen yang sangat serius, ya, lebih serius terkait. Mari kita dorong berakhirnya perang. Mari kita berkomitmen untuk membantu kemanusiaan, gitu. Lalu kemudian mari kita rekonstruksi Ukraina. Ya, tapi mungkin agak muluk-muluk ini, mungkin seperti muluk-muluk ya, gitu. Tapi paling tidak sinyal itu harus ada lah. Lampu hijaunya adalah di Nusa Dua ini, gitu. Harapannya begitu. Ya, bisa dibilang pun juga ini ya, signal atau nggak pesan dari Jokowi ini sangat serius Pak ya untuk Ukraina dan Rusia ini agar berdamai ya. Nah, mungkin pun juga mungkin selain mungkin ini ya perdamaian pun juga mungkin ada agenda-agenda untuk one day ketika mereka mungkin perang sudah selesai, ada mungkin rebuilding Ukraine untuk membantu ini. Mungkin ada program itu dipesan di kemarin. Ya, harusnya ada. Tetapi untuk hari ini yang paling urgent itu kan bantuan kemanusiaan yang sangat urgent. Ya. Harus diberikan akses untuk orang-orang di daerah Donetsk ya, di Donbas yang dikuasai oleh Rusia, ya, akses kemanusiaan, akses UN, Forces, humanitarian Satgas itu ya, untuk bisa masuk ke sana. Nah, itu saya kira yang paling urgent, ya, yang minimal ya, bisa terjaga. Ya. Memang itu urusannya ada di UN ya, bukan di G20. Nah, tugas G20 itu saja adalah memperkuat UN-nya. Jadi menyerukan UN untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan bisa mendapatkan akses di sana. Dan Rusia harus menerima itu. Lalu kemudian yang lain tentu saja supaya Ukraina tetap survive, lalu dunia dampaknya berkurang, misalnya pangan, gitu, misalnya energi, gitu ya. Bukalah akses untuk Ukraina ekspor bahan pangannya, gitu. Ini kan akan membantu sedikit mengamankan suplai pangan dunia. Nah, itu kan yang urgentnya. Menurut saya seharusnya bisa terjadi ya, di hari ini ya, harapannya. Apakah ada sesi nanti pertemuan antara mungkin Rusia dengan Sekjen PBB Gabriel Yesus? Sekjen PBB ini lebih netral, ya, jadi bisa kemana-mana ya. Dan seyogianya komunikasi itu harus terjadi. Saya belum tahu jujur agenda bilateral meeting ini siapa dengan siapa, gitu ya. Tapi waktunya cukup panjang. Ini nanti setelah mengunjungi mangrove, lalu kemudian sampai makan siang, mungkin 1:30 ya. Sebelum 1:30 mereka mulai satu sesi lagi yang terakhir. Ya, harapannya seperti itu, Mas Tobi ya. Kenapa Sekjen PBB juga tidak bisa, seharusnya bertemu ya dengan perwakilan dari Rusia, itu akan sangat indah lagi.
Oke, baik. Pak Julius tadi terkait dengan video dari Presiden Zelensky juga ini artinya bahwa sepakat adanya perdamaian dengan yang disampaikan oleh pesan Jokowi adalah untuk mengakhiri perang dan juga ada perdamaian. Artinya juga memang ini Presiden Zelensky ini ingin terkait dengan menciptakan perdamaian. Nah, kalau misalnya dari Rusia sendiri apakah ada respon juga terkait dengan hal itu, Pak Julius? Nah, ini satu hal yang sangat menantang untuk G20 ya. Apa yang membuat Rusia kemudian berpikir untuk menghentikan serangannya? Ya, apa gitu ya? Secara teori kan kalau tujuannya sudah tercapai. Nah, tujuannya itu apa? Apakah seperti disampaikan oleh Rusia secara resmi, kita kan ingin melindungi orang-orang Rusia yang ada di wilayah Ukraina Timur yang haknya dilanggar. Seperti itu. Nah, kalau ini menjadi tujuannya, ya bicarakan itu gitu bahwa Ukraina berkomitmen untuk melindungi. Gitu. Nah, tampaknya kita juga tidak tahu apakah itu tujuan finalnya, gitu ya. Sepertinya Rusia melihat bahwa orang Rusia yang ada di Ukraina Timur bisa aman kalau mereka punya negara sendiri, gitu, atau mereka bergabung dengan Rusia. Gitu. Dan ini yang mungkin tidak akan ketemu nanti dengan Ukraina. Gitu. Ukraina kan sudah menawarkan di visual videonya kan itu menawarkan paket damainya, syarat-syaratnya seperti apa gitu ya. Dan tampaknya agak keberatan. Rusia kan tetap keberatan gitu menerima tawaran yang ada di paketnya Zelensky gitu. Nah itu jalan panjang ini Mas Toki, Mbak Mega ya. Nah pada saat yang sama yang terjadi kan negara Eropa, Uni Eropa gitu, negara Eropa Barat. Lalu kemudian Amerika Serikat, kemudian Kanada, Australia, gitu kan, seperti terus mengucilkan ya, mengucilkan Rusia, gitu, apakah dengan sanksi, gitu, atau dengan cara-cara yang lain, gitu ya. Nah itu saya kira juga tidak positif ya untuk proses perdamaian yang ada di Ukraina ini. Sepertinya masih akan jalan panjang. Ya, yang menariknya pun juga kan kita tahu nih Pak, ini kan yang pasti kan perang di Ukraina Rusia ini kan selain krisis pangan, ada juga krisis ekonomi, efeknya ya. Yang pasti kan kita berharap tidak berkepanjangan. Karena ini tadi sempat sampaikan dengan Pak Julius ini dari Eropa, efeknya Eropa dan beberapa negara termasuk di Asia pun juga. Nah ini untuk kesepakatan G20 ini apa Pak konkretnya nanti rencananya atau mungkin harapan dari Bapak nantinya? Ya, Pak Julius. Koneksinya hilang tadi, boleh diulangannya, koneksinya hilang ya. Ya, oke maaf, koneksinya hilang. Mungkin Mas Toki boleh diulang pertanyaannya. Ya, ini kan kita juga tahu nih, dengan perang antara Ukraina sama Rusia ini kan efeknya krisis pangan, krisis ekonomi. Tadi ini kan efeknya terhadap negara-negara di Eropa maupun juga di Asia juga. Nah, apa yang mereka harapkan di G20 ini? Kesepakatan apa yang mereka inginkan agar perang ini pun juga selesai perang ini berakhir? Ya, nanti ada komunike ya, harapannya ada komunike dikeluarkan nanti sejam 3 ya, kira-kira pada waktu penutupan, lalu handover ke presidensi berikutnya India. Nah, kita berharap salah satu paragrafnya itu nanti menunjukkan posisi G20 ya, terkait dengan konflik di Eropa Timur ini ya, dan kita itu nanti menunjukkan konsensus ya, di mana G20 bisa berhasil membangun persepsi yang sama terkait dengan solusi damai di antara perang tersebut. Nah, harapannya ada 1-2 kata ya terkait dengan we urge ya, semua pihak untuk segera mengakhiri perang gitu ya, atau mulai kita urge masing-masing pihak untuk gencatan senjata dan melakukan negosiasi perdamaian. Saya berharap salah satu paragraf akan menyinggung itu dan nanti kita lihat jam 3 apakah ada paragraf itu. Baik, terima kasih Pak Julius Purwadi. Kita akan sejenak berhenti Pak terkait dengan dialog ini. Kita akan menyaksikan bersama situasi pegelaran penanaman mangrove yang ada di Bali. Ya, ini pemirsa, sejumlah pemimpin negara sudah menghadiri penanaman mangrove dan rangkaian acara KTT G20 hari ini tentunya dimulai dengan penanaman mangrove bersama para pemimpin dunia, dan lokasi kegiatan ini berlangsung di Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan Pasar Bali.
Acara ini tentunya akan berlangsung, ini saat ini sudah mulai berlangsung sampai nanti diperkirakan pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah terkait adanya kegiatan tersebut sepanjang jalan mulai dari Jalan Siligita, kemudian Jalan Bypass Ngurah Rai, kemudian juga Tol Bali Mandara ditutup sementara dan hanya diperuntukkan bagi para tamu negara. Ya, terlihat juga beberapa pemimpin negara ini sudah hadir pagi hari ini. Sebelumnya kami melihat kepala atau enggak presiden dari Afrika Selatan hadir. Ini salah satu pemimpin dari Uni Eropa. Jadi terlihat juga dari kanan kiri untuk memasuki kawasan penanaman mangrove, sejumlah pemimpin negara disambut oleh masyarakat dari Bali. Ya, ini rombongan pemimpin negara, sejumlah pemimpin negara untuk memasuki kawasan penanaman mangrove. Ya, terlihat juga ini adalah mobil dari negara Spain. Baru saja keluar dari mobil. Ini adalah Presiden Spain. Ya, sepertinya kompak ya ini menggunakan kemeja putih untuk menghadiri agenda hari ini dan memang agenda ini diagendakan ini sekitar pukul 9 dan juga pukul 10 ini sudah dimulai. Ini dia Presiden Spanyol diterima oleh Presiden Joko Widodo. Ya, ini Presiden Felipe ke-6 dari Spanyol telah memasuki kawasan penanaman mangrove. Baik, kita kembali ke Pak Julius. Ya, Pak Julius, ini sekarang sedang berlangsung ini penanaman mangrove di kawasan Bali ini tentunya ini sudah mulai dihadiri oleh sejumlah negara. Kalau boleh disampaikan Pak, sebenarnya apa tujuan juga ini dan apa yang pesan ingin disampaikan terkait dengan penanaman mangrove di Bali? Ya, saya kira tujuannya sangat jelas ya. Ini adalah bukti konkret bahwa Indonesia punya komitmen untuk emisi ya, mengatasi emisi dan menuju zero net emission kejangka ke depan. Dan ini memang yang dari awal presidensi Indonesia ingin menekankan pada hasil-hasil konkret, bukti-bukti konkret. Bukan hanya di atas kertas yang tertuang di dalam komunike, gitu ya, tetapi adalah langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di dalamnya. Itu kira-kira tujuan yang paling penting, yang luar biasa menurut saya dan kita patut apresiasi juga. Gitu. Seperti itu, Mbak Mika. Iya.
Baik, terkait dengan juga memang krisis iklim global ini tentunya tidak hanya dialami oleh Indonesia, tentunya dalam negara-negara lain juga mengalami juga krisis iklim ini. Apakah memang ada pesan ataupun dukungan dari negara-negara ataupun sejumlah pemimpin yang lain terkait dengan hal ini, Pak Julius? Ya, saya bisa sampaikan Mbak Mega, itu isu yang paling berat ya, Ya, tampaknya yang dinegosiasikan saat ini sedang di terjadi ya. working group, lalu Ya. kemudian juga di pertemuan menteri gitu ya, ada beberapa hal yang memang diperdebatkan ya, seperti misalnya target ambisi gitu ya, 1,5%, 2% gitu ya. Masih ada yang bertanya lagi. Padahal sebenarnya itu sudah disepakati di Paris, lalu kemudian diperkuat lagi. Lalu tahun lalu di Glasgow revisit and strengthen gitu ya, tapi ternyata tidak terjadi gitu ya. Belum terjadi ya bahwa akan memperkuat komitmen itu gitu. Menuju 2025 kan harusnya peak ya, panasnya paling peak peningkatannya, Iya, betul. 2,4 Celsius. Nah lalu kemudian setelah itu harus memotong half ya, sampai 2030 gitu. Dan ini harus diingatkan untuk pemimpin-pemimpin G20 juga gitu. Tapi tampaknya yang ini gitu ya, kita tidak bisa terlalu optimis ya mengharapkan ada komitmen yang lebih gitu ya. Lalu kemudian kalau ada komitmen yang lebih, lalu ada aksi-aksi konkret ya untuk melakukannya. Tapi ini lagi menekankan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Aksi konkret bisa dimulai dari hal yang kecil, menanam mangrove. Dan itu nanti harapannya gitu, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi gitu, kalau mereka kembali ke Bali akan merasakan Bali yang sejuk gitu ya, Bali yang bersih gitu ya, Bali yang hijau gitu ya. Itu harapannya. Tapi seberapa seriuskah Pak? Ini kalau tadi Bapak bilang kan ada Paris Effect sebelumnya, mungkin ada pertemuan dengan menteri-menteri juga. Sekarang ada Ya. G20, seberapa seriuskah G20 ini serius untuk fokus untuk menangani krisis iklim global dunia? Pertanyaan bagus ya dan sulit gitu ya. Ya paling tidak beginilah gitu ya. Isu iklim itu kan sudah cukup panjang dibicarakan sejak tahun 2002, 92, 2012, lalu 2015 disepakati di Paris dengan Paris Agreement gitu. Lalu G20 mengambil momen yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa kan emiter terbesar ada di G20 nih, ya, 75% sampai 80% nih gitu ya. Ya. Pembangunan ekonomi yang berhasil tapi ternyata berdampak buruk bagi lingkungan, dan G20 harus memulai gitu ya, memberikan contoh pada negara-negara yang lain gitu ya. Ya, komitmen itu ada ya, keinginan itu ada gitu, dan itu ada tertuang di dalam komunike ya selama ini yang sudah dihasilkan, termasuk yang di Italia kemarin gitu ya. Nah, seberapa jauh kita bisa berekspektasi ini harus realistis juga gitu ya. Indonesia saya kira salah satu yang baik gitu ya. Tapi kemudian yang ke depan calonnya ini saya juga bisa sampaikan, India akan memegang presidensi, dan kita masih ingat India di Glasgow kemarin kan mengusulkan passing out coal menjadi passing down gitu ya. Lalu kita juga khawatir nanti di COP yang selanjutnya di Mesir itu akan terjadi kemunduran lagi terkait dengan komitmen yang sudah dibuat. Yang kita khawatirkan misalnya passing down-nya bukan hanya di coal tapi untuk sumber-sumber energi yang lain gitu ya. Nah itu juga patut diwaspadai. Memang tidak mudah ya Mas, ya, terkait dengan ini untuk membangun komitmen yang jauh lebih besar ya. Karena pada saat yang sama negara-negara berkembang, termasuk yang di G20, lihat mereka punya hak kok ya untuk membangun industrialisasi. Ya. Tapi mungkin aku bisa tambahkan satu lagi ya, yang Indonesia juga ingin tekankan adalah seberapa sulit pun negosiasinya, Indonesia sudah meletakkan milestone yang cukup penting gitu ya. Di antaranya misalnya dihasilkannya Bali Roadmap untuk transisi energi. Ya, dan kemudian diharapkan dengan Bali Roadmap ini nanti presidensi India akan melanjutkan diskusinya. Gitu. Bali Roadmap kan isinya adalah prioritas apa ya yang perlu dikedepankan dalam transisi energi. Gitu. Lalu kemudian aksi-aksi apa gitu yang bisa diwujudkan untuk transisi energi gitu ya. Nah di India nanti tinggal pasang timeline-nya kapan kalau mungkin, atau disediakan dashboard ya, voluntary dashboard supaya negara-negara menunjukkan ini loh transisi energi kami seperti apa gitu. Nah itu jadi ada progres yang dijaga oleh India sebagai presidensi berikutnya dari capaian yang sudah dibuat oleh Indonesia gitu. Itu Mas Totti dari saya. Berarti it's a good thing juga ya ketika Indonesia ini mencapai entah itu milestone pun juga sedikit atau kayak gimana. Kita berharap pun juga next year di G20 di India ini ada perubahan, bisa ada continuous juga ya Pak ya.
Tapi, for example, apa yang perlu difokuskan juga untuk krisis iklim global ini? Karena kan memang Pak Yus sampaikan bahwa tidak mudah. But what every country ini, setiap negara ini bisa mereka lakukan di negara masing-masing ini agar menangani krisis iklim global ini? Ya, pertama saja adalah seperti perintah di Glasgow ya. Glasgow itu setelah G20 di KTT G20 di Italia, di Roma, lalu ke Glasgow dengan 26 ya. Perintahnya kan revisit and strengthen ya, kuat target ambisinya. Sebagian negara sudah melakukannya, ya, anggota G20 itu. Sebagian negara yang belum melakukannya. Nah, G20 bisa mendesak negara-negara yang belum melakukan, memperbaiki gitu komitmen NDC-nya, gitu ya, segera melakukannya dan melaporkannya. Gitu. Lalu kemudian juga melaporkan apa yang akan dilakukan secara nasional. Gitu. Setelah targetnya ditetapkan, lalu apa yang akan dilakukan secara nasional. Ini saya kira langkah-langkah konkret yang harus terus didorong gitu ya oleh G20, ya, nagih terus gitu ya. Tolong mana target ambisinya, laporkan NDC-nya, lalu kemudian roadmap-nya seperti apa. Nah, dengan begitu kita tidak perlu menunda gitu, bahwa kita melakukan aksi-aksi konkret adaptasi dan mitigasi climate pada tahun 2050 gitu. Ketika pemanasan global sudah tidak bisa terkendali lagi. Harapannya gitu, Mas Togi. Oke. Nah, ini mungkin yang penting pun juga kan memang kan apakah nih kan tadi Bapak sampaikan bahwa ada beberapa negara yang belum menggerakkan. Apakah negara-negara G20 ini bisa untuk menegur negara yang belum menggerakkan untuk menangani krisis iklim global tersebut? Tidak bisa ya. Tidak bisa, Mas Togi. Tidak bisa. Itu betul-betul voluntary ya, komitmen sukarela dari negara-negara. Termasuk memaksa mereka net zero emisinya di 2050 kan nggak bisa ya. Sebagian sudah bisa, lalu Indonesia sendiri 2060, ada yang 2070, ada yang nambah 2072. Seperti itu. G20 tidak bisa. Oke, tidak baik. bisa. Pak Yunus, artinya memang tidak bisa mengintervensi antara satu negara dengan negara yang lainnya. Terakhir Pak Julius, terkait dengan juga harapan dan juga resolusi yang diharapkan ke depan terkait dengan G20 ini, terkait dengan krisis iklim global, kemudian juga terkait dengan perdamaian di dunia seperti apa? Ya, ada capaian yang ada di Bali sudah gitu ya. Cukup penting capaiannya ya, dari bidang finance, dari bidang Sherpa Track, dan saya kira pertama ini momen penting, presidensi berikutnya akan melanjutkan. Itu bagian penting. Lalu yang kedua, gitu ya, kita merasakan makroekonomi global sudah luar biasa seperti sakit gitu ya. Inflasi indikatornya sangat tinggi. Gitu ya. Di Indonesia rupiah terdampak gitu ya. Lalu kemudian harga BBM kita juga terdampak naik ya, dan dampaknya kemana-mana. Nah, ini saya kira harapan banyak orang kemudian gimana KTT yang ada di Indonesia hari ini bisa bermanfaat juga untuk orang Indonesia, ya. Lalu kemudian juga bisa berdampak juga untuk masyarakat luas. Itu gitu. Jadi, Mbak Mega, kita kira-kira. Ya, baik. Terima kasih Pak Julius Purwadi sudah berbincang bersama kami. Harapan bersama ini tentunya G20 ini bisa berdampak bagi Indonesia dan juga dunia. Terima kasih Pak Julius sudah bersama kami. Salam sukses dan salam sehat selalu. Salam sehat. Tetap sehat semuanya.